Selama 20 tahun terakhir, masyarakat Jakarta menikmati tarif Transjakarta yang relatif murah, hanya 3.500 per perjalanan. Namun di balik harga itu terdapat beban subsidi besar yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar layanan tetap terjangkau. Rencana penyesuaian tarif Transjakarta pun kini tengah disiapkan seiring meningkatnya biaya operasional dan besarnya tanggungan keuangan daerah. Untuk mengelaborasi ini telah hadir melalui sambungan virtual pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi Instran, Bapak Dedi Herlambang. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi. Ya Pak, kalau kita bicara mengenai 20 tahun, baru naik sekarang 3.500, sepertinya cukup relevan dengan kondisi di mana perawatan, kemudian juga pengembangan jalur, dan beberapa pertimbangan salah satunya adalah beban dari subsidi. Kalau saya baca beban subsidinya sekitar 9.000 ke atas untuk satu tiket. Bagaimana Anda melihat wacana ini Pak? Betul, kalau secara kalkulasi matematis ya memang sudah naik ya karena itu kan sudah 2004 Transjakarta atau TJ BRT itu berjalan di DKI. Nah, berarti kan sudah sekitar 20 tahun lebih ya 20 tahun lebih 21 tahun. Kalau kita hitung inflasi tiap tahun kita kalikan 20 kali misalnya 20 tahun itu kan juga ya memang seyogyanya memang sudah naik. Ya. Tetapi berapa besar kenaikannya itu harus dikaji lagi ya. Jadi kemampuan dan kemauan bayar masyarakat ini tentunya harus sesuai dengan pelayanan. Nah, pelayanan ini sendiri bagaimana? Karena kalau kita menuntut kalau kita memang harus ada kenaikan tarif, tentunya juga harus ada balancing dari kenaikan pelayanan. Jadi kenaikan tarif, tapi juga ada pelayanan misalnya. Misalnya pelayanan juga banyak ya, juga macam-macam pelayanannya yang mau dinaikkan mungkin masalah headway diperbanyak misalnya, mungkin masalah apa namanya busway-nya itu juga harus steril misalnya. Karena sekarang kan juga kalau kecuali koridor satu, no, di luar koridor satu kan memang apa namanya busway ini istilahnya lajur khusus untuk bus-bus ini kan banyak yang pakai. Ini kan juga sebenarnya juga mengurangi pelayanan karena kalau kita naik bus BRT itu kan memang harus spesial. Spesial kenapa? Karena sudah naik angkutan umum, mau murah, mau berdesak-desakan, dan itu berdiri pula. Sesama macet istilahnya. Ya. Pengguna angkutan umum bis itu sangat kasihan, apalagi yang di daerah sekitar di Jor sana ya, apa namanya TB Simatupang. Di sana juga kasihan sekali macet berjam-jam kalau sore itu berdiri dengan harga murah 3.500 disuruh berdiri misalnya. Jadi seperti ini, kalau pengguna lain misalnya motor, mobil, mereka juga macet tapi mereka kan duduk. Nah, kita juga seharusnya pengguna angkutan umum juga harusnya tetap ada semacam leg spesialis jadi dispesialkan karena mereka sudah mau menggunakan angkutan umum, sudah mau tidak menggunakan kendaraan sendiri, kalau menggunakan angkutan umum berdiri tergencet-gencet, harusnya ini tentunya pelayanan ini harus ditingkatkan. Mungkin penambahan armada bus misalnya, itu salah satunya ya. Paling simple penambahan armada bus. Jadi jangan supaya seperti tadi banyak yang berdiri berdesak-desakan. Itu gimana caranya? Ya solusinya paling cepat adalah Transjakarta membeli bus baru dan itu segera dioperasionalkan ketika peak time atau mungkin pagi atau sore. Kalau sore yang paling crowded ya, kalau sore itu sangat luar biasa. Sangatnya yang paling parah itu adalah yang non BRT. Non BRT itu adalah seperti Metro Trans, lalu ada Mini Trans, Mikro Trans. Itu yang apa namanya, yang non BRT. Yang BRT itu yang berjalan di tengah yang high def, yang tinggi. Nah, itu yang spesial. Itu yang mereka berjalan di lajur khusus. Itu pun yang paling spesial saya pikir hanya di koridor satu ya, koridor 3, 4 misalnya. Nah, misalnya itu juga banyak orang pakai, motor juga banyak yang pakai. Jadi di Kuningan kita juga sendiri sih, motor mobil juga sering pakai apa namanya koridor atau jalan di kalau istilahnya orang dulu tuh busway gitu ya. Jalan di busway ini juga mengganggu sebenarnya, mengganggu mereka mereka pengguna angkutan umum. Karena pengguna angkutan umum itu mereka sudah rela berdiri, rela berdesakan, seharusnya mereka tetap dilakukan secara khusus seperti tadi saya bilang. Mereka udah kasihan berdiri, capek berjam-jam berdiri, itu kan membutuhkan energi yang luar biasa. Makanya kalau ada kenaikan tarif tentunya harus diimbangi juga dengan perbaikan pelayanan gitu Hmm. Mas.
Pak, yang jadi pertanyaan kadang-kadang kan biaya tarif yang murah ini pasti berbanding lurus juga dengan bagaimana tadi ya masalah kalau kita bicara kualitas pelayanan dan juga fasilitas. Nah, melihat bagaimana dari Transjakarta sendiri berusaha untuk menambah pendapatan non subsidi, di tahun ini targetnya ada 380 miliar Pak, dan mereka mencari pendapatan di luar tiketing, salah satunya melalui naming right, iklan, retail, dan aktivasi. Nah, dengan beberapa sumber keuangan ini, apakah sebenarnya tidak perlu dinaikkan nih tiketnya, tapi mereka bisa mendapatkan pendapatan dari beberapa sumber lain. Di satu sisi, pelayanan, kualitas juga bisa ditingkatkan. Bagaimana Anda melihat adanya pendapat ini, Pak? Iya, betul Mas. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau mengharapkan kenaikan apa namanya pemasukan dari non firebox, sepertinya memang sulit Mas. Ya, kalau kenaikan dari firebox memang sepertinya sulit ya, karena apa namanya eh, kalau kita lihat dari sebelah misalnya KCI misalnya, KCI itu KCI itu juga ada apa namanya ada jualan ya, jualan di luar tiket non Mhm, buy box ya, reklame tenan itu sangat sangat kecil, jadi mhm, ya tidak sampai 10%. Jadi memang tidak imbang dengan subsidi, jadi sangat 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 kecil. Jadi seperti iklan misalnya itu juga mungkin juga sangat kecil, itu kan hanya tambahan istilahnya orang dagang tambahan receh-receh lah ya kalau itu. Jadi sebenarnya kalau untuk 50%-nya saja sudah cukup, tapi tentunya tidak mungkin ya, karena subsidi subsidi dari apa namanya subsidi dari subsidi dari subsidi dari DKI sendiri kan juga 4 sampai 5 triliun. Sebenarnya kalau 2 triliun 3 triliun kita mendapatkan dari iklan, sepertinya iklan atau reklame itu sangat sulit. Apalagi kalau halte-halte bus Jakarta itu kan kecil itu ya. mhm, Beda mhm, dengan stasiun, stasiun bisa besar, ada tenda-tendanya bisa disewakan untuk mhm. outlet ini, kios itu misalnya. Jadi sangat apa namanya, sangat sulit. Jadi saya pikir yang paling masuk akal, make sense ya memang kenaikan tarif. Mhm. Tapi seberapa besaran tarif itu tentunya harus dikaji lagi. Jadi sesuai juga dengan pendapatan UMP atau pendapatan umum provinsi di DKI itu berapa misal. Tapi pengguna pengguna di Transjakarta itu kan tidak hanya DKI Mas, tapi juga se-Jabodetabek. Nah tentunya nanti bagusnya ada nilai tengah kemampuan dan kemauan bayar itu berapa. Jadi kenaikan juga dengan pelayanan itu berapa. Lalu juga mungkin juga ada sisi yang negatif, itu nanti bisa diakumulasi menjadi suatu rumusan-rumusan tarif. Nah, tentunya ini akan menjadi solusi mengenai masalah kenaikan tarif. Nah, kalau untuk catatan saya yang penting adalah kenaikan tarif itu silahkan ya, tapi tentunya baiknya memang harus berjenjang ya, staging gitu Mhm, ya. Jadi tidak harus, kalau misalnya isu terakhir malah sampai 7.000. Kalau mhm, 7.000 saya pikir sangat-sangat mahal. Tapi kalau 5.000 itu masih masuk akal. mhm. Jadi itu pun juga harus dengan staging ya. Mungkin tahun depan 500 misalnya, lalu tahun berikutnya 1.000 misalnya. Jadi Anda ke 5.000. Jadi masyarakat tidak langsung kaget. Kalau kaget biasa mereka yang teriak. Karena kondisi perekonomian masyarakat kita sendiri kan juga sekarang juga tidak seperti yang tahun kemarin ya 2024, karena ada program efisiensi, lalu juga ada PHK besar-besaran misalnya after COVID, pandemi itu juga mereka masih misalnya untuk bekerja, untuk bisnis mereka juga sedang melakukan revitalisasi, refreshing, tapi kenyataannya pemerintahan baru ini juga banyak efisiensi, tidak ada proyek minim misalnya. Jadi dampaknya proyek-proyek padat karya juga juga tidak ada. Jadi kedampaknya juga tentunya ke pada end user ini ya, masyarakat kecil ini tentunya bagaimana? Karena yang menggunakan Transjakarta kan juga tidak 100% semua itu adalah pekerja formal. Paling banyak juga pekerja-pekerja non formal. Cara hitungnya gampang. Ketika mereka di atas jam 8, jam 9 mereka menggunakan armada bis Transjakarta, itu berarti mereka kebanyakan adalah pekerja-pekerja informal. Ya mungkin bisnis, mungkin yang lain ya, pekerja-pekerja yang lain, bisnis apa, jualan ini, jualan itu misalnya. Tapi kalau mereka menggunakan Transjakarta itu pagi-pagi sekali, jam 6, jam 7, atau di bawah jam 8, sudah dipastikan itu adalah mereka pekerja-pekerja formal yang setiap hari mereka mendapatkan salary atau gaji.
Nah, gajinya pun juga beragam-ragam, jadi tidak semua pun gaji masyarakat di Jakarta ataupun di Jabodetabek itu juga sesuai dengan UMR. Ada juga, kita juga pernah survei, gaji-gaji itu mereka juga rata-rata juga ada yang kecil ya, ada yang di bawah, masih ada pendapatannya mereka maksudnya, itu ada di bawah 1 juta, 2 juta misalnya. Mereka kerja kalau ada proyek, kalau nggak ada proyek juga mereka tidak kerja misalnya. Jadi kondisi-kondisi heterogen ini semestinya juga dipayungi dengan tarif yang balance, itu kira-kira. Mhm. Dengan kompleksitasnya variabel-variabel untuk menentukan kenaikan harga daripada tiket TJ ini Pak, tadi Bapak katakan pendapatan juga dilihat dari kawasan penyangga Jakarta, tidak hanya Jakarta, kemudian juga melihat bagaimana kemungkinan ke depannya apabila memang tiket ini disesuaikan dengan inflasi dan semuanya. Nah, bagaimana idealnya seharusnya pemerintah memandang ini? Apakah memang harus tahun ini naik atau sebenarnya ditunda dulu dan melakukan elaborasi sehingga keluar angka yang ideal, win-win solution, di mana masyarakat yang membutuhkan dan juga pemerintah tidak boncos nih Pak, karena harus nombok terus. Bagaimana Anda melihatnya Pak? Iya betul. Jadi sudah saya sampaikan di awal ya. Misalnya kalau mau naik 5.000 ya janganlah, jangan 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 dulu gitu ya. Jadi harus ada staging. Misal tadi saya sampaikan mungkin tahun 2026 naik dulu 500. Jadi masyarakat tidak shock, tidak kaget ya. Kalau langsung naik 1.500 itu kaget. Karena memang kondisi cash flow keluarganya atau keuangan ekonomi keluarga belum mampu. Baru mungkin setelah kalau misalnya kondisi keuangannya bagus, kondisi keuangan Jabodetabek misalnya ekonomi bagus, misalnya ada stabil, kenaikan ekonomi juga bagus, mungkin 2 tahun berikutnya bisa dinaikkan 1.000 misalnya. Jadi total 5.000. Mhm. Ya itulah pelayanan publik ya. Pelayanan publik seperti itu. Karena kalau kita mengejar untung, ya berat. Makanya harus ada nilai benefit yang harus kita kejar. Jangan sampai nanti dengan tarif-tarif yang mahal, mereka malah enggan menggunakan angkutan umum lagi, malah mereka nanti menggunakan kendaraan lagi ya, motor-motornya yang seharusnya mereka yang kemarin-kemarin dia tidak pakai, sekarang mereka lebih pakai mungkin. Jadi kalau kalau PP misalnya 5.000, PP misalnya 10.000 mereka kerja atau mereka jalan-jalan misalnya 10.000. Nah, mereka beli bensin 10.000 itu bisa sehari kalau 50 dengan 10.000 mereka bisa berjalan sekitar 50 kilo misalnya. Mereka juga bisa hitungan seperti itu ya. Jadi Mhm. makanya benefit ini yang harus kita jaga, manfaat ini harus kita jaga supaya masyarakat tetap tidak meninggalkan angkutan umum dengan tarif yang terjangkau, tarif sesuai dengan UMP masyarakat, ya. Walaupun UMP maksudnya juga UMP, maksudnya tidak UMP sekarang 5,8 juta, paling tidak mengimbangi dari nilai-nilai itu dan mereka mampu misalnya. Jangan sampai belanja transport bulanannya juga mungkin terlalu mahal daripada mereka harus biaya makannya setiap tiap bulan misalnya. Jangan sampai itu juga nanti diperhitungkan. Benefitnya seperti itu tolong dijaga, jangan sampai masyarakat kembali menggunakan data pribadi. Kalau menggunakan kendaraan pribadi, otomatis akan macet, lalu dampak kecelakaan juga akan naik lagi, misalnya emisi karbon juga akan naik, misalnya apa namanya subsidi BBM, subsidi BBM juga akan naik, misal. Kalau mereka menggunakan angkutan umum semua, baik itu bus, KRL, LRT, MRT, tentunya penggunaan BBM yang bersubsidi tentunya juga akan menurun. Nah, kalau mereka menggunakan kendaraan pribadi, mereka semua menggunakan Pertalite, BBM bersubsidi, tentunya subsidi BBM juga akan meningkat sampai ratusan triliun lagi nanti setiap tahun. Mhm. Itulah benefitnya yang harus kita jaga. Makanya bisnis angkutan umum dimanapun jelas tidak memandang selalu profit, tetapi juga harus benefitnya harus ada balance. Jadi tidak mana-mata profit, tapi juga ada benefit. Itu yang harus kita jaga. Kita contoh saja misalnya KRL itu tarif 25 kilo kan cuma hanya 3.000. Kalau dihitung-hitung, ya itu juga jelas nombok. Pemerintah pusat juga nombok sekitar 15.000. Makanya disubsidi. Jadi seperti itu ya. Jadi sama juga di DKI juga mungkin juga disubsidi sekitar nilai 15 sampai 13 sampai 17 ribu misalnya setiap personal. Itu Mas kira-kira. Ya, Pak Deddy, kalau kita bicara mengenai peningkatan tiket, kemudian berbanding luruskah dengan kualitas pelayanan. Nah ini kadang-kadang kita bertanya-tanya ya, kalau misalkan ternyata udah naik tapi pelayanan juga jelek, ataupun kita bicara di bulan September kemarin ada 3 kecelakaan bus Transjakarta yang saat ini juga masih menjadi evaluasi kenapa dan bisa menjadi suatu eh, presiden buruk ya ke depannya ketika misalkan harga naik tapi kualitas pelayanan tidak baik. Mungkinkah dengan harga yang murah, pelayanan, kemudian juga servis dan juga kenyamanan, keamanan juga bisa terjaga Pak untuk public transportation Pak? Seharusnya kita ngitungnya tidak bisa matematis seperti itu ya. Karena tarif dimanapun itu tetap standar, ada standar keselamatan itu yang sama. Mhm. Kita ambil contoh saja penerbangan.
penerbangan itu ada low cost carrier, apa namanya, penerbangan murah ya. Ya maaf kalau saya Iya, sebut branded. Kalau di sini ada Group Lion, misalnya iya, ada Sriwijaya, ada Citylink itu kan low price, ya, sangat mhm, murah-murah semua. Tetapi baik, standar standar keselamatan tetap sama. mhm, Jadi tidak bisa diabaikan. Kita tetap menggunakan standar ICAO. Jadi tetap sama. Ya kalau di sini juga seharusnya sama. Walaupun nanti tarifnya murah, tetap tidak mandang misal mhm, tidak ada harga, istilahnya orang Jawa apa ya, honor rupo gitu loh ya. mhm, Ya tidak bisa seperti iya, itu juga, ini kan masalah keselamatan. Masalah keselamatan itu standar, semua standar sama. Seluruh dunia itu standar keselamatannya itu sama. Nah, kalau semisal beban berat ya memang itu udah risiko. mhm, Risiko untuk mengelola transportasi publik. Karena itu kan public transport itu adalah PSO ya, Public iya, Service Obligation. Jadi memang itu kewajiban pemerintah untuk melayani masyarakat dengan obligasi dari pajak-pajak yang sudah didapat dari masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat untuk melayani masyarakat umum. Nah, salah satunya PSO ini, Public Service Obligation, itulah yang harus dituntut untuk dikembalikan kepada masyarakat untuk melayani lagi. Nah, jangan sampai eh, PSO atau subsidi itu mhm, sangat sangat minim lalu mengabaikan pelayanan, termasuk mengabaikan pelayanan keselamatan. Itu yang tentunya itu sangat dilarang ya. Tapi mhm, eh, sebenarnya pun eh, tarif itu sebenarnya tidak masalah, gratis iya, pun tidak masalah. Gratis pun tidak masalah itu karena nilai obligasi masyarakat. Masyarakat sudah dipungut pajak PPN, PPh, iya, lalu pajak kendaraan bermotor, PKB jangan sangat mahal, apalagi ada apa namanya, yang di daerah itu kan juga ada potong pajak yang mahal itu ya, apa namanya, itu yang mahal sampai 50%. Itu salah satu, itu makanya dikembalikan kepada masyarakat untuk melayani fasilitas umum, salah satunya di transportasi umum. Makanya secara ekstrim pun kalau gratis pun juga tidak masalah. Jadi mhm, masyarakat menggunakan angkutan umum, jadi bebas macet, lalu juga angka kecelakaan juga bisa ditekan misalnya, seperti itu. Gitu baik. Mas. Pak Dedy, terima kasih untuk perbincangannya pada siang hari ini. Semoga memang wacana ini bisa juga mempertimbangkan variabel tadi ya, beberapa poin terkait dengan pendapatan masyarakat Jabodetabek, inflasi, kemudian dampak sosial, dan kemungkinan juga bagaimana peran Transjakarta ini sudah merubah kebiasaan warga ibu kota yang biasa menggunakan mobil, kendaraan pribadi beralih ke public transportation, yang salah satunya dampaknya kepada lingkungan, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan karena gas emisi. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak. Salam sehat selalu.